Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Para pendengar dan pencinta kajian ilmu tafsir dengan kitab tafsir Jalalain. Masih kajian kita surah Al-Baqarah. Kita lanjutkan ayat ke-14 sampai dengan ke-15. Di dalam surah Al-Baqarah, di awal surah Al-Baqarah ini itu dibicarakan tentang 3 sifat manusia. Pertama, sifat-sifat orang yang beriman itu dibicarakan dari ayat 1 sampai 5. Kedua adalah sifat-sifat orang kafir atau yang non-muslim, itu dibicarakan ayat 6 sampai 7. Selanjutnya yang paling banyak ini dibahas. Ya, kajian kita adalah sifat-sifat orang munafik. Ada 11 ayat dibicarakan. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-14. Insyaallah kita lanjutkan sampai ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina istarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Wa idza laqu, dan apabila dikatakan, ini bersambung, wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila dikatakan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik itu mengatakan kepada orang-orang yang beriman, qalu amanna, sesungguhnya kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila kembali kepada setan-setan mereka atau pemimpin-pemimpin mereka, mereka mengatakan, qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kamu. Kami ini tidak beriman, tetapi kami hanya mengolok-olok saja, mengolok-olok orang yang beriman. Mari kita baca tafsirnya. Wa iza laku, dan apabila dikatakan. Asluhu, kata laku itu asluhu lakiu, katanya lakiu. Hujipatid dammatu lil istisqali, dibuang dammah. Lakiu itu dibuang dammah, kata lakiu dibuang dammahnya lil istisqali, ini karena berat pengucapannya. Summaliyai, kemudian ya yang ada pada kata lakiu itu li'iltiqaiha sakinatan, bertemu sukun, itu kan karena bertemu sukun ma'al waw dan waw. Jadi itu agak susah membacanya. Kalau dibaca wa iza laqiu, jadi yang mudah
yang ringan bacaannya menurut ya ini ahli tafsir. Memang ini adalah katanya wa iza laku. Jadi wa iza laqul ladzina amanu, dan apabila dikatakan kepada orang mukmin, itu kan mudah pengucapannya. Ini ahli qiraat. Wa iza laqul ladzina amanu, ketimbang dibaca ya wa iza laqiu. Nah, ini berat. Jadi itu pendapat ahli tafsir demikian, itu sudah dibuang ianya. Nah, wa iza laku, kalau laku kan laku, nah ini barang nih. Tapi di sini wa iza laqul ladzina amanu, dan apabila dikatakan kepada mereka. Jadi apabila dikatakan apabila mereka mengatakan kepada orang-orang mukmin, maksudnya orang-orang munafik itu berjumpa dengan orang mukmin. Mereka bertemu, wa iza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang mukmin, qalu, mereka mengatakan amanna, sesungguhnya kami telah beriman. Begitulah pendirian orang-orang munafik. Yang namanya orang munafik hatinya tidak beriman, hanya pura-pura saja beriman. Jadi kalau iman itu ada tiga unsur, itu satu mata rantai yang tidak bisa putus. Ada tasdiqun wa qaulun wa amalun bil arkan. Ada kebenaran di dalam hati. Kebenaran yang terhunjam di dalam hati, kita beriman meyakini adanya Allah. Nah, kemudian ada wa qaulun, itu diucapkan dengan lisan. Lalu kita mengucap 2 kalimat syahadah, melaksanakan sholat, dibuktikan dengan amal perbuatan. Begitu. Jadi terdiri dari 3. Ada kebenaran di dalam hati, ucapan dan perbuatan. Tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan. Itu ta'riful iman, itu pengertian iman. Tapi orang munafik di hati tidak. Ya, perbuatannya pun hanya pura-pura saja. Ya, pura-pura beribadah, beramal, ikut tugas salat berjamaah, ikut juga hadir di tempat pengajian, menyusup, biar dikatakan orang bahwa dia adalah orang yang selalu hadir di majelis taklim. Dia menampakkan keimanannya, pura-pura saja, padahal tidak beriman. Wa iza khalau, dan apabila kembali, wa iza khalau minhum waraja'u. Ini kan tafsirnya. Minhum waraja'u. Wa iza khalau, dan apabila kembali orang-orang munafik itu, minhum, dari mereka itu, waraja'u, dan kembali ila syayatinihim, kepada setan mereka. Maksudnya di sini ru'usihim, kepada pemimpin mereka. Mereka mengatakan kepada pemimpin mereka, kami ini ikut juga sholat, ikut juga hadir di tempat pengajian, ikut juga kumpul-kumpul dengan orang muslim. Kami ini adalah tidak beriman, hanya pura-pura saja, hanya mengelabui mereka saja. Begitulah sikap orang-orang munafik. Jadi kayak itu orang munafik itu. Jadi kita hati-hati. Orang munafik itu hanya pura-pura saja. Nah, justru itu orang munafik itu dijelaskan dia punya penyakit. Penyakit artinya ragu-ragu. Bahkan dia hati-hati. Kalau diketahui orang dia tidak beriman, dia hanya mungkin memecah belah umat Islam saja. Bagaimana umat Islam tidak lagi hadir di majelis taklim, tidak lagi umat Islam melakukan kebaikan, tidak lagi kumpul berzikir kepada Allah. Nah, itu maunya dia, orang-orang munafik. Jadi memecah belah, jadi provokator. Nah, itu. Qalu inna ma'akum, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kamu. Kami bersama adalah pemimpin mereka. Kami ini tidak ikut orang mukmin. Kami memang berhadir di majelis taklim. Kami juga ikut berbuat kebaikan. Bukan berbuat kebaikan, tetapi hanya berpura-pura aja. Biar kami kelihatannya gini, bahwa kami adalah orang
beribadah, orang yang selalu sembahyang, padahal kalau sudah di rumah ada sembahyang lagi. Begitulah orang-orang munafik. Jadi begitu orang-orang munafik. Qalu inna ma'akum fiddin, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kamu dalam agama. Kita ini memang begitu, mencari mangsa, mengelabui orang. Nah, dikira orang munafik itu dia bahagia dengan cara-cara demikian. Ternyata tidak. Justru menyusahkan. Cara-cara yang kada baik. Menurut dia baik, padahal itu menderita. Susah. Membuat sakit hatinya. Innama nahnu mustahzi'un. Hanya saja kami ini hanya mengolok-olok saja. Mengolok-olok, menipu orang-orang beriman. Mengelabui orang-orang beriman agar kami dikatakan beriman, padahal tidak. Begitulah pendirian orang-orang munafik itu. Bihim bizharil iman, dengan menampakkan keimanan, dengan menjelaskan bahwa kami ini beriman, kami ini orang yang beriman. Buktinya kami sholat berjamaah, kami juga hadir di tempat pengajian, kami juga hadir di tempat orang berbuat kebaikan, di tempat orang acara-acara keagamaan. Begitu orang-orang munafik. Jadi kerjaan orang-orang munafik itu hanya pura-pura saja beramal, beribadah. Betapa menderitanya orang munafik. Jangan sampai kita ada penyakit-penyakit munafik. Apalagi bibit munafik. Sedikit pun ada penyakit bibitnya, gejalanya kita buang. Karena di dalam hati orang munafik itu ada penyakit. Begitu ada penyakit ditambah lagi penuh kegelisahan hidup. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketentraman sama sekali. Karena dia tidak beriman. Terhadap adanya Allah dia ragu-ragu, syak, ragu-ragu. Jadi bizaril iman, menjelaskan keimanan. Allahu yastahzi'u bihim, Allah membalas olok-olokan mereka itu. Allah membalas olok-olokan orang munafik itu. Dengan cara apa Allah membalas olok-olokan mereka itu? Yujazihim bistahzi'ihim. Artinya membalas. Yujazihim bistahzaihim, membalas olok-olokan mereka itu. Di dalam Al-Quran dijelaskan wa yamudduhum, membiarkan mereka, dibiarkan Allah orang-orang munafik itu. Wa yamudduhum yumhilhum, mereka yumhilhum, terombang-ambing. Jadi dikasih tempo, dikasih jarak. Apakah beriman apa tidak? Atau hanya pura-pura saja dibiarkan. Wa yamudduhum yumhilhum, ini membiarkan mereka fitughyanihim, terombang-ambing. Tidak ada ketentraman sama sekali. Tidak ada kebahagiaan sama sekali. Karena hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit. Penyakit kegelisahan. Penyakit was-was. Macam-macam. Nah, tidak ada kebahagiaan. Kelihatannya saja bahagia. Provokator. Orang yang menghidupkan api-api permusuhan itu. Orang yang menghidupkan api-api permusuhan atau mengajak orang untuk berbuat kejahatan, membawai orang berbuat kejahatan, melakukan dosa, itu kelihatannya aja berbahagia, padahal kada. Artinya hatinya penuh dengan penderitaan. Bitughyanihim bitajawizihimil haddi, membalas mereka itu hadnya, batasnya. Membalas batasnya itu bil kufri, dengan kekufuran. Dibalas Allah dengan kekufuran-kekufurannya. Ya'mahun, mereka itu ya'mahun, terumbang-ambing. Hidupnya itu tidak ada ketenteraman, tidak ada kebahagiaan, terumbang-ambing, kelihatan terbahagia, padahal tidak bahagia sama sekali. Ya taraddaduna tahayyuran, terumbang-ambing, tahayuran, bingung, penuh kebingungan. Jadi tahayuran di sini jadi hal dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab. Ya taraddaduna tahayuran, terumbang-ambing,
dalam kebingungan. Bingung orang munafik itu. Nah, begitulah orang-orang munafik. Ulaika allazina istarau dalalata bil huda. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan, menukar kesesatan bil huda dengan petunjuk. Ada petunjuk, nah itu ditukar. Jadi petunjuk itu ditukar dengan kesesatan. Atau petunjuk ditukar dengan kesesatan. Kebenaran, ini dia lenyapkan kebenaran demi kesesatan. Tentu dengan harga yang murah sekali. Menjual kebenaran, menjual ayat-ayat Allah. Jadi kebenaran-kebenaran itu dijual. Inilah diumpamakan dalam ayat itu, diumpamakan dalam ilmu balaghahnya itu, ulaikal ladzina istarau dalalata bil huda. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan, bil huda dengan petunjuk. Ai istibdaluha, menukarnya atau menggantinya, diganti. Petunjuk diganti dengan kesesatan. Petunjuk diganti dengan kesesatan. Jadi diganti dengan kesesatan. Begitulah. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah berguna perdagangan mereka. Jadi perdagangan mereka itu tidak berguna sama sekali. Begitulah orang-orang munafik. Ay ma rabihu fima. Ma rabihu fima. Tidak beruntung, padahal tidak mendapatkan keuntungan, tidak mendapatkan laba. Jadi ibarat dunia perdagangan itu ma rabihu fiha, tidak mendapatkan keuntungan dari usaha perdagangannya itu. Sia-sia. Bukan kalau draw masih mendingan. Kada berhujung. Masih ada modal. Ini bisa gulung tikar. Ada berhujung sama sekali, rugi. Karena petunjuk itu dijual. Membeli kesesatan dengan petunjuk. Ya, tidak mungkin. Bal khasiru limasirihim. Bahkan mereka itu rugi. Limasirihim, kembali kepada mereka itu rugi. Ilanar, dikembalikan mereka itu ilanaril mu'abbadati. Dikembalikan kepada neraka. Al mu'abbadati alaihim, dikembalikan kepada neraka yang kekal atas mereka. Nah, begitulah orang-orang munafik. Wa makanu muhtadin, dan mereka tidak mendapat petunjuk bima fa'alu, ya, tentang apa yang mereka lakukan. Jadi yang mereka lakukan itu laksana sebuah perdagangan yang tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, tidak mendapatkan laba, kerugian. Nah, ini rugi, artinya kerugian. Karena dia hanya berpura-pura saja melakukan sebuah investasi dengan Allah, tapi bukan sebuah investasi, tapi kerugian. Mereka hendak menipu Allah, mengelabui Allah dan orang-orang yang beriman. Ternyata justru mereka itu adalah mengolok-olok diri mereka sendiri. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit-penyakit munafik. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu maufiq ila aqamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.